Jadi peristiwa perbungaan ini kemudian akan mempengaruhi ya terjadinya interaksi antara hewan dan polinator salah satunya ya. Nah, peristiwa polinasi ini kan sangat penting karena itu yang kemudian akan memicu reproduksi seksual di dalam tumbuhan yang berujung pada terbentuknya biji, kemudian terbentuknya buah, di dalamnya ada biji yang merupakan keturunan untuk melanjutkan generasi, melanjutkan kehidupan spesiesnya di masa yang akan datang gitu ya. Nah, tropical flowering plant ini sangat bergantung pada hewan sebagai agen polinasinya ya. Nah, berbagai kelompok hewan utama polinator itu adalah lebah, bees atau wasps, tawon, kemudian ada kupu-kupu, ada ngengat, ada lalat, dan juga burung serta kelelawar. Nah, sekarang polinasi ini peristiwa yang dibutuhkan oleh tumbuhan, sehingga bila tumbuhan itu membutuhkan hewan sebagai agen polinator, dia harus mengembangkan strategi bagaimana menarik hewan untuk mengunjungi dia. Nah, ini beberapa strateginya. Salah satunya mengeluarkan bau yang sangat menarik perhatian hewan lain. Tipu daya bentuknya menyerupai bunga tumbuhan yang karakteristika tertentu, pakai trap, tapi biasanya dengan memberikan reward ya, reward bagi yang mengunjungi dia, yang bisa dimakan, yaitu yang bisa dikonsumsi bagi predator, yaitu biasanya polen atau nektar gitu ya. Nah, lebah ini termasuk important pollinator di seluruh hutan hujan tropis ya. Nah, tadi saya menyampaikan untuk kelompok tumbuhan Dipterocarpaceae ada event namanya supraannual mass flowering atau perbungaan raya. Nah, jadi karena pada kelompok hutan yang memiliki spesies ini resources yang muncul masifnya beberapa tahun sekali, beberapa kelompok bees ya, ini juga rupanya breeding cycle-nya itu menyesuaikan dengan ketersediaan resources yang beberapa tahun sekali ini. Ini adalah beberapa contoh ya kelompok polinator, ada kelelawar, burung, lebah dan lain-lain, dan karakteristika flora yang biasanya dikunjungi oleh kelompok ini begitu ya. Anda coba bisa pelajari sendiri. Ini misalnya kalau coba kita lihat butterfly, dia biasanya suka mengunjungi bunga yang punya long tubular corolla, brightly colored flower often aggregated into loose inflorescence. Ini yang disukai atau biasa dikunjungi oleh kelompok butterfly, dan ini adalah contoh taksa yang menunjukkan karakteristik flora tersebut. Selain polinasi yang dibantu oleh oleh hewan, beberapa tumbuhan juga polinasinya itu dibantu oleh angin. Ini tapi relatif tidak efisien dibandingkan dengan living factor seperti hewan, terutama di tropik, karena forest structure-nya itu cukup kompleks ya, sehingga membatasi pergerakan biji begitu ya. Jadi ada beberapa contoh juga. Nah, seringkali wind pollination itu tidak hanya memindahkan polennya, tapi juga dia berperan memindahkan faktornya ya. Jadi serangga-serangga kecil ya, small insect seperti thrip and fig wasps itu dia polinator, dan pergerakan serangga ini dibantu oleh angin, sehingga walaupun serangga itu kecil, karena dia bergeraknya dibantu oleh angin, dia bisa berpindah hewannya itu beserta polen yang menempel di situ, dispersing
for more than 10 kilometer above the forest canopy gitu ya. Jadi bisa berpindah karena hewan kecilnya itu diterbangkan oleh angin gitu.